Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Khususnya kepada yang saya hormati Ibu dosen dari mata kuliah Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini, yaitu Ibu Dr. Haji Iis Rodiah, SPD MMPD. Saya dan rekan-rekan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai dasar biologis dan neuropsikologi dengan fokus pada arsitektur otak anak, plastisitas otak anak, serta hubungan nutrisi dan kognisi anak. Sebagaimana tercurah dalam potongan ayat suci Al-Quran tentang proses perkembangan manusia atau dasar biologis. Untuk itu, saya mohon izin untuk membacanya karena dikhawatirkan nanti akan terjadi kesalahan. Dan jika masih terjadi kesalahan dan kekeliruan, saya mohon dimaklum, saya mohon dimaafkan. Boleh juga dikoreksi nanti di komen di bawah video ini ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kutipan tersebut saya ambil dari Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan nuftah dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Lalu tentang proses belajar dan kognisi, saya ambil dari Quran Surah An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Lalu Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Juga kutipan dari Maria Montessori. The child is both a hope and a promise for mankind, yang bermakna perkembangan anak menentukan masa depan manusia sesuai konsep masa emas perkembangan otak. Maka dasar biologis perkembangan adalah perubahan fisik dan neurologis yang menjadi pondasi munculnya kemampuan belajar dan perilaku anak. Menurut perspektif perkembangan modern, kemampuan kognitif tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor genetik dan stimulasi lingkungan. Perkembangan kognitif tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, tetapi juga oleh kematangan otak dan sistem saraf. Otak berfungsi sebagai
pusat pengendali proses berpikir, emosi, serta perilaku anak. Dengan demikian, kualitas perkembangan biologis sangat menentukan kesiapan belajar anak. Selanjutnya, neurologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara fungsi otak dan perilaku manusia. Melalui pendekatan neuropsikologi, kita dapat memahami bagaimana anak memproses informasi, membentuk memori, dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan belajar. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai pentingnya perkembangan otak anak serta arsitektur otak anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.